Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Kondex dalam video tutorial seputar networking atau website development. Nah, pada kali ini saya akan mencoba membagi tutorial video bagaimana melakukan setting QU pada Mikrotik. QU sendiri berfungsi untuk membagi bandwidth dalam satu jaringan. Uh, Metode ini sering dipakai dalam jaringan komputer yang bertujuan untuk membagi bandwidth pada tiap-tiap networknya atau per tiap-tiap usernya. Namun kali ini saya akan mencoba membagi tutorial bagaimana melakukan setting koneksi pada tiap-tiap network. Seperti video sebelumnya, saya menggunakan simulasi pada satu PC menggunakan virtual machine, menggunakan VMware versi 10 yang teman-teman bisa coba sendiri dengan catatan jangan pernah memaksakan komputer yang memang punya spek yang tinggi bisa dipakai, karena nanti kedepannya kasihan komputer teman-teman semua bisa hang tiba-tiba karena prosesnya banyak. Kita bisa menggunakan 3 PC sekaligus dalam satu komputer, itu butuh source yang besar. Mungkin dengan berjalannya waktu teman-teman bisa menyediakan hardware yang saya sebutkan tadi. Oke, video saya buka virtual mesinnya, sudah saya hidupkan. Seperti video kemarin, kita menggunakan Mikrotik versi 5.20. Kemudian kliennya kita menggunakan Windows XP Professional SP3, Service Pack 3. Oke. Nah, dipastikan sudah dinyalakan ya VMware-nya. Kita settingnya menggunakan Winbox yang disediakan pada sistem operasi Windows. Jadi kita settingnya menggunakan sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface. Oke, kita bisa masuk ke dalam tutorialnya. Kita bisa mulai. Nah, di sini teman-teman sudah membuka Mikrotiknya. Kita search gateway atau IP dari Mikrotiknya. Bisa menggunakan MAC address-nya atau IP address-nya. Login dengan username password yang sudah disediakan. Ups, salah. Sorry. Oke, yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah mengecek interface-nya dulu. Nah, di sini saya punya dua interface. Interface public dengan interface client. Di sini untuk internet dan di sini untuk kliennya, satu port saja. Bisa menggunakan banyak klien sebenarnya settingan ini, cuman saya simulasikan hanya untuk satu klien saja. Bisa menggunakan yang tutorial saya berikan ini, tidak masalah, sama aja, tinggal bagaimana pengembangannya. Di sini interface-nya. Oke, kita cek IP address-nya. Nah, di sini IP address untuk Ethernet 1 public. Nah, di sini sama. Kemudian di sini IP address untuk Ethernet client, Ethernet 3 pada komputer saya. Kemudian kita kasih IP-nya sekian, ini alamat networknya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan melakukan address list pada alamat IP Ethernet 3 ini. IP address, IP di menu firewall, kita akan melakukan setting address listnya. Di sini di Ethernet client. Di sini kita masukkan IP address-nya, diketikkan secara manual. Oke, nah di sini kita beri nama client net, namanya, nama address list-nya. Oke. Fungsinya untuk apa? Untuk menandai pada manual yang akan kita buat, yang akan kita tandai paketnya, paket yang akan dilewati. Nah, di sini chain-nya kita memilih post routing, paket yang sudah masuk ke dalam routernya kemudian ditandai. Fungsi dari post routing ini forward, input, output, post routing, dan pre routing itu tiap-tiap pilihan punya fungsi dan pengertiannya masing-masing. Namun saya tidak jelaskan pada video ini, saya hanya menjelaskan post routingnya saja. Jadi post routing ini berfungsi untuk menandai paket yang sudah masuk ke dalam router kemudian akan disebarkan ke klien. Itu fungsi dari post routing. Kemudian masuk ke protokol, jangan lupa ditandai protokol TCP, Transmit Control Protocol, port 80. Kemudian actionnya kita pilih mark packet.
Nah, di sini kita ketikkan lagi paket klien. Pasturnya kita checklist. Di advance, nah di sini fungsi dari address list tadi. Destination address list, tujuannya ke address list ini, ke address list klien yang ditandai adalah alamat network tadi. Oke. Sudah oke. Kita close. Nah, sekarang kita masuk ke QU-nya untuk melakukan pembagian bandwidth-nya. Nah, di sini kita buat parent-nya dulu. Parent clue utama yang menandai bandwidth-nya. Di sini kita beri nama global, kemudian parent-nya parent out untuk download, kalau parent in untuk upload-nya. Paket mark-nya kita kosongkan karena memang ini untuk parent-nya, untuk port utama yang akan masuk bandwidth-nya, kemudian akan disebarkan seperti tree ya, logik algoritma tree, sama seperti itu. Priority bandwidth-nya bisa disetting. Di sini sudah bits, jadi kalau kilobits jadi K saja, kalau megabits M saja. Burst limit, threshold, burst time-nya tidak pada video ini. Oke, nah di sini kliennya kita masukkan global. Untuk parentnya kita pilih global. Settingan yang di sini. Oke, mark paketnya, paket klien yang tadi kita buat pada firewall. Di sini. Yang di manual sini. Nah, di sini mark paket ini dimasukkan ke mark paket sini. Oke. Query tipe-nya dibikin default aja, default dari mikrotiknya. Priority kita beri nomor 1. Nah, di sini limit untuk bandwidth-nya. Oke. Jika sudah, kita oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan simulasi, melihat apakah yang kita buat ini bisa berjalan. Kita butuhkan browser untuk akses ke internetnya. Nanti kita lihat apakah query yang kita masukkan ini berjalan atau tidak. So check this out. Nah, di sini kita buka YouTube saja yang bisa streaming data. Nah, di sini bisa. Apakah jalan datanya, kita lihat. Kegiatan QU-nya kita lihat. Nah, di sini masuk 1180. Nah, di sini. Oke. Berarti QU yang kita masukkan, yang kita settingkan pada mikrotik sukses ya. Oke, demikian video tutorial yang saya buat. Video tutorial sangat singkat, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan tinggalkan pesan untuk hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan. Dan silahkan subscribe channel saya untuk mengetahui video-video berikutnya yang akan saya unggah ke YouTube sebagai media pembelajaran bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman bahwa video yang saya unggah ke YouTube ini hanya untuk basicnya saja, tidak pada hal-hal yang advance. Mungkin ke depan iya, tapi kita berjalan sesuai dengan kemampuan, step by step. Okay, see you for the next video. So follow my channel, so subscribe my channel. See you soon.